Salam pemirsa, situasi di Timur Tengah saat ini berada dalam kondisi kritis dengan ketegangan antara Israel dan Iran yang terus meningkat secara dramatis. Serangan udara presisi yang dilancarkan Israel terhadap target strategis Hizbullah dan Iran, serta kemungkinan serangan balasan dari Iran, membuat dunia waspada terhadap pecahnya perang besar yang bisa mengguncang kawasan tersebut. Iran yang selama ini cenderung menahan diri, kini tampaknya berada di titik persiapan untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel. Sebuah peringatan telah disampaikan oleh pemerintah Iran dengan pembatalan sejumlah penerbangan domestik yang mengindikasikan bahwa Iran sedang mempersiapkan wilayah udaranya untuk kemungkinan serangan udara atau bahkan balasan misil terhadap Israel. Langkah ini diyakini merupakan reaksi atas pembunuhan sejumlah tokoh militer dan politik penting Iran, termasuk dugaan tewasnya Ismail Qani, komandan pasukan Quds Iran dalam serangan udara Israel di Lebanon. Iran memiliki kemampuan rudal balistik yang tangguh seperti Shahab-3 dengan jangkauan hingga 2000 km yang mampu menjangkau Israel. Selain itu, laporan menunjukkan bahwa Iran telah mempersiapkan persenjataan canggih dan rudal balistik yang dapat diluncurkan dari kendaraan bergerak. Jika serangan balik dilakukan, Israel akan menjadi target utama dan hal ini akan memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. Israel telah melancarkan serangan operasi militer yang intensif di Lebanon, Gaza, dan kawasan lainnya dengan fokus utama menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah dan sekutu-sekutu Iran di kawasan tersebut. Salah satu serangan terbesar adalah Operasi Northern Shield yang mencakup serangan udara presisi terhadap jaringan terowongan bawah tanah Hizbullah di Lebanon Selatan, serta pangkalan militer dan fasilitas penyimpanan senjata. Teknologi militer yang digunakan oleh Israel sangat canggih, termasuk penggunaan bom penghancur bunker BLU-109 dan rudal presisi tinggi yang mampu menghancurkan target dengan akurasi yang luar biasa. Salah satu serangan Israel berhasil menewaskan Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah, serta beberapa pejabat militer tinggi dari Iran dan Hamas. Israel menggunakan jaringan intelijen yang kuat, seperti unit 8200 untuk melacak posisi para pemimpin Hizbullah dan melancarkan serangan dengan tepat. Selain itu, Israel juga memperluas serangan mereka ke wilayah Yaman, menargetkan kelompok pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran. Kelompok Houthi telah menyerang kapal-kapal asing di Laut Merah, termasuk kapal milik Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, menggunakan rudal balistik dan drone. Serangan Israel terhadap infrastruktur penting Houthi, seperti pembangkit listrik dan jaringan pasokan logistik, menunjukkan kemampuan militer Israel untuk menanggulangi ancaman dari berbagai arah sekaligus. Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam mendukung Israel dalam menghadapi ancaman dari Iran dan sekutu-sekutunya. Saat ini, dua kapal induk AS, USS Harry S. Truman dan USS Abraham Lincoln, telah ditempatkan di kawasan Timur Tengah untuk memberikan dukungan logistik dan militer. Selain itu, Amerika Serikat telah mengirimkan sejumlah pesawat kargo C-17 yang membawa persenjataan dan perlengkapan militer, termasuk bom penghancur bunker ke pangkalan-pangkalan militer Israel. Hal ini menegaskan bahwa Amerika Serikat siap mendukung Israel dalam menghadapi eskalasi konflik yang mungkin terjadi. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar Israel dan Iran berusaha menahan diri dan mencari solusi diplomatik untuk meredakan ketegangan. Namun mantan Presiden Donald Trump justru mendorong Israel untuk melakukan serangan preemptif terhadap fasilitas nuklir Iran dengan mengatakan bahwa Israel seharusnya menyerang sejak lama. Pandangan yang berbeda antara Biden dan Trump ini menambah dinamika dalam hubungan AS-Israel dalam menghadapi krisis ini. Konflik ini tidak hanya berdampak pada keamanan kawasan, tetapi juga berpotensi mengguncang ekonomi global, terutama dalam sektor energi. Iran adalah salah satu eksportir minyak terbesar di dunia, dan fasilitas ekspor minyak utama mereka terletak di Karg Island di utara Teluk Persia. Jika Karg Island diserang oleh Israel, produksi minyak Iran akan lumpuh, yang diperkirakan dapat memicu kenaikan harga minyak global hingga $20 per barel. Hal ini akan memperburuk kondisi ekonomi dunia, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Negara-negara OPEC juga akan menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan produksi minyak guna menstabilkan harga di pasar global. Situasi ini memicu kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi global, terutama bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap fluktuasi harga energi.
Selain ancaman dari Iran, Israel juga harus menghadapi kelompok-kelompok militan lain seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, serta pemberontak Houthi di Yaman. Hizbullah memiliki jaringan terowongan bawah tanah yang luas dan kompleks, yang memungkinkan mereka menyimpan persenjataan berat, termasuk roket dan rudal balistik. Israel, dengan bantuan teknologi dan intelijen canggih, telah berhasil menemukan dan menghancurkan sebagian besar dari terowongan ini, namun ancaman dari Hizbullah masih sangat nyata. Hamas di Gaza juga tetap menjadi ancaman serius bagi Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, Hamas terus meluncurkan serangan roket terhadap wilayah Israel yang dibalas dengan serangan udara besar-besaran oleh militer Israel. Konflik ini menambah ketegangan yang sudah ada di kawasan, dan banyak pihak khawatir bahwa serangan lintas perbatasan ini bisa berubah menjadi perang besar-besaran. Houthi di Yaman yang didukung oleh Iran juga terlibat dalam konflik ini dengan menyerang kapal-kapal milik sekutu Israel di Laut Merah. Serangan-serangan ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan negara-negara yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ketegangan di Timur Tengah kini berada di ambang perang besar. Israel dan Iran, dengan dukungan sekutu-sekutu mereka, tampaknya tidak akan mundur dari konflik ini. Dunia kini menunggu dengan cemas, apakah diplomasi masih mungkin menyelamatkan kawasan ini dari perang skala penuh, atau apakah bentrokan bersenjata akan semakin meluas, melibatkan lebih banyak negara dan mengancam stabilitas global. Dengan eskalasi militer yang semakin meningkat, serta ancaman terhadap ekonomi dunia melalui potensi lonjakan harga minyak, perang di Timur Tengah akan membawa dampak yang jauh melampaui batas kawasan. Pemimpin dunia harus segera mencari jalan keluar untuk menghindari bencana yang lebih besar dan menjaga perdamaian global yang semakin rapuh. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.